Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sumemda Kediri, Islamik, cerdas, kompetitif, dan unggul. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pewarisan sifat. Baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki materi bab 3, yaitu pewarisan sifat. Pada pewarisan sifat ini nanti kita akan mempelajari tentang gen, kromosom, persilangan monohibrid, persilangan dihibrid, dominan penuh, dan intermediate. Pada pewarisan sifat, kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kalian bertemu dengan seekor bebek, kemudian di mana bebek tersebut memiliki bulu yang sama dengan induknya, pasti di dalam benak kalian akan muncul suatu pertanyaan. Bagaimanakah bulu anak bebek tersebut dapat mirip dengan induknya? Sifat-sifat organisme terkumpul dalam materi genetik yang bernama gen. Di dalam materi genetik inilah sifat-sifat organisme seperti struktur tubuh, penampilan fisik, fungsi organ tubuh, dan tingkah laku dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Akan tetapi, bagaimana caranya sifat-sifat organisme yang terdapat di dalam materi genetik ini dapat diwariskan? Seorang ilmuwan luar yang bernama Johann Mendel ini meneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Berkat penelitiannya inilah sekarang kita dapat mengerti pola pewarisan sifat suatu organisme. Ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat atau hereditas pada makhluk hidup ini disebut dengan ilmu genetika. Sehingga Johann Mendel kemudian diakui oleh dunia sebagai bapak genetik. Untuk membuktikan pola pewarisan sifat, Mendel memilih tanaman kacang kapri atau Pisum sativum sebagai objek penelitiannya. Karena tanaman ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya 1. Menghasilkan banyak keturunan. 2. Mempunyai daur hidup yang pendek. Artinya, jika dia melakukan persilangan, maka akan cepat dipanen. Kemudian mudah melakukan penyerbukan. Selain itu, pada tanaman kacang kapri atau Pisum sativum ini mempunyai sifat-sifat beda yang menyolok. Langkah awal yang dilakukan Mendel di saat melakukan penelitian adalah ia menentukan tanaman galur murni. Tanaman galur murni ini merupakan suatu tanaman yang apabila melakukan penyerbukan sendiri, ini akan yang memiliki sifat sama dengan induknya. Setiap gen yang mengendalikan sifat tertentu akan mempunyai posisi atau tempat tertentu pada kromosom. Posisi atau letak gen pada kromosom ini disebut dengan lokus. Setiap gen memiliki pasangan gen yang disebut dengan alel, di mana alel ini mempunyai dua sifat. 1. Homozigot. Ini merupakan dua alel yang sama yang terdapat pada satu lokus. Misalnya A besar atau A kecil. Bu, apakah penulisan alel yang bersifat homozigot ini boleh menggunakan huruf yang lain? Tentu saja boleh, ya. Misalkan kalian lebih memilih huruf B, huruf C, huruf D, huruf C, itu terserah kalian, ya. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua yaitu heterozigot. Artinya pasangan dua alel yang berbeda yang terdapat pada satu lokus. Misalnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Alel di sini ada yang bersifat menutupi alel lain atau dominan, dan tertutupi alel lain atau resesif. Artinya, dominan di sini jika dia melakukan suatu persilangan, maka sifat ini akan muncul pada keturunannya.
Untuk fenotip, ini merupakan suatu sifat penampilan fisik yang dapat diamati secara langsung. Misalnya warna bunga, merah, kuning, ungu, hijau, coklat. Bisa kita lihat secara langsung. Atau bentuk biji keriput, biji bulat, atau tinggi tanaman. Sedangkan untuk genotip, ini merupakan jenis gen yang mengendalikan fenotip. Untuk genotip, ini biasanya dituliskan atau dilambangkan dengan menggunakan huruf. Misalnya, bunga warna merah dilambangkan dengan huruf M besar, dan seterusnya. Di sini ada contoh lain, misalnya untuk fenotip bentuk biji dominan bulat, terdapat dua jenis genotip, yaitu R besar jika biji dominan bulat ini bersifat homozigot dan R besar, R kecil jika biji dominan bulat bersifat heterozigot. Sedangkan untuk fenotip bentuk biji keriput ini dikendalikan oleh genotip R kecil karena dia bersifat homozigot. Anak-anakku, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup sekian. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membicarakan persilangan monohibrid dominan penuh. Anak-anakku, untuk pertemuan hari ini kukira cukup sekian. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dalam PJJ-nya. Ingat protokol kesehatan dan jangan lupa dukung terus video pembelajaran Semenda Kediri dengan cara like, subscribe channel YouTube SMP Muhammadiyah 2 Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.